Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita semua masih dalam lindungan daripada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memuji dan menyembah Dia. Shalom, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi saat ini Bapa, kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami hampiri saat dan di waktu kapanpun Tuhan. Oleh karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Terlebih sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa kami dapat mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah kami percaya pengurapan Allah turun, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini Bapa. Terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau penuhi dengan kuat kuasa, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan bagi kami yang mendengarkan Tuhan,
Terlebih biarlah Engkau menjamah setiap pribadi demi pribadi, sehingga ada sesuatu yang kami peroleh Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan setiap hidup kami Tuhan, melewati hari-hari yang akan kami alami ke depan ini yang kami tidak pernah tahu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan jemaat pada sore ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, biarpun lewat live streaming ya Bapak Ibu, tapi percayalah suasana hadirat Allah tetap ada dimanapun saudara berada ya. Ayo kita akan membuka firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Paulus berkata dalam bahasa sehari-hari mengatakan demikian ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia mengatakan begini, saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan, sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Paulus sebenarnya tahu yang baik. Bahkan saya percaya, saya yakin Paulus bukan hanya tahu yang baik, tapi saya percaya Paulus pasti ingin melakukan yang baik. Tapi firman Tuhan katakan dengan tegas justru yang jahat, yang seharusnya Paulus tidak lakukan, tapi Paulus lakukan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sekelas Paulus saja yang diperbuat masih aja yang jahat. Bagaimana dengan kita? Makanya penting sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Begini pesan saya, berkali-kali saya ingatkan, baik di mimbar saya katakan demikian, kita harusnya dekat selalu dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita boleh lebih kuat lagi untuk bisa melakukan yang baik Bapak Ibu. Makanya Paulus itu intim dengan Tuhan. Dia memanjakan hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Oh, ini luar biasa Paulus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia memanjakan hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Nah Bapak Ibu, sekarang coba kita akan melihat tentang Paulus, tapi dari versi yang berbeda ya, dari angle yang berbeda. Karena saya rindu untuk kita semua mengetahui hal-hal apa yang membuat kita sulit untuk melakukan yang baik. Karena ada ayat firman Tuhan yang Paulus sendiri mengatakan sampah Bapak Ibu. Berarti ada sebuah kotoran yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita membuka dalam surat Filipi ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tapi Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, coba perhatikan. Paulus terus berlari-lari kepada tujuan hanya untuk meraih atau memperoleh hadiah. Tapi perhatikan baik-baik, bukan hadiah jasmani yang dia kejar, tapi dia memenuhi panggilan surgawi. Dia mengejar hadiah panggilan surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa Paulus memanjakan hidupnya. Sekali lagi, bahwa Paulus memanjakan hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan khotbah saya, ada pernyataan Tuhan Yesus yang cukup radikal. Bapak Ibu, di dalam Injil Markus, kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 34, firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu di tempat lain, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 33, firman Tuhan berkata begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, renungan kita sore hari ini dengan tema berani melepaskan yang tidak layak di hadapan Tuhan guna untuk mendapatkan berkat surgawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita semua memperhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal yang dikategorikan Paulus itu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini kita perlu merenungkan bersama-sama Bapak Ibu. Hal apa saja yang perlu kita tinggalkan? Karena kita sedang berjalan masih cukup jauh di tahun 2020 ini Bapak Ibu. Kita sedang perjalanan yang masih cukup panjang. Perjalanan yang panjang. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus berani melepaskan beberapa hal yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani lepaskan. Kita harus berani membuangnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sore ini coba kita memeriksa kembali apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang harus kita pertahankan. Karena ada yang harus kita tinggalkan dan juga ada yang harus kita pertahankan. Yang pertama Bapak Ibu, kita kembali kepada ayat Mas ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Perhatikan Bapak Ibu, kesimpulan saya dari ayat ini begini. Mengikut Kristus ada kerugian. Sudah jelas Paulus yang mengatakan rugi. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya di ayat yang ke-7, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7 itu juga berkata begitu. Saya bacakan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba Bapak Ibu. Lalu lanjutannya ayat yang ke-8 berkata begini Bapak Ibu ya. Lanjutannya ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini, perhatikan baik-baik. Di sana ada kata apa? Semuanya itu. Apa semuanya itu? Ini yang akan saya bahas Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa sebenarnya yang Rasul Paulus katakan semuanya itu? Dia telah melepaskan semuanya itu. Bahkan dia menganggapnya sampah. Oleh karena apa? Supaya kita memperoleh Kristus. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertama-tama perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, memberitahu begini. Lembaga Alkitab Indonesia cukup halus menerjemahkan kata sampah. Tadi di ayat yang ke-8 ya, ada kata sampah di sana. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, di dalam teks aslinya firman Tuhan berkata teks yang terakhir, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Itu dalam teks lembaga Alkitab kita. Tapi di dalam teks aslinya artinya apa? Kotoran. Ternyata sampah itu
Di dalam teks aslinya atau bahasa aslinya dikatakan kotoran binatang. Berarti kalau saya gabungkan dalam teks aslinya, tentunya berkata begini, semuanya itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, semuanya itu dianggap seperti kotoran binatang, nggak layak dikonsumsi. Supaya apa? Supaya kita memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa kotoran yang kita perlu perhatikan bersama-sama sore ini? Karena firman Allah rindu kita semua merespon firman ini dengan baik, membuang semua kotoran yang perlu kita buang bersama-sama. Bapak Ibu, apa saja kotorannya? Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini juga mungkin kotoran di dalam kehidupan Paulus. Pertama yang Bapak Ibu perlu perhatikan begini, kotoran yang ada di dalam diri Paulus mungkin juga ada banyak di dalam diri kita, yaitu apa? Keberhasilan palsu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada keberhasilan palsu yang mungkin selama ini kita pikir ini sebuah keberhasilan, tetapi sesungguhnya bukan. Kita perlu renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Paulus sendiri berkata di dalam Filipi 3 ayat 6b. Coba kita lihat. Ya, sebelum saya lanjutkan biar Bapak Ibu tahu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-6b. Firman Tuhan berkata begini, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tanda kutip, semua tuntutan hukum Taurat sudah Paulus penuhi. Bahkan di Filipi 3 ayat 4. Coba Bapak Ibu lihat Filipi pasal 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata begini Bapak Ibu, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau saya aplikasikan sendiri begini, Paulus itu sebenarnya punya banyak alasan untuk bermegah kepada hal-hal lahiriah, menaruh pengharapan kepada hal-hal duniawi, menaruh pengharapan ke perkara-perkara yang di bumi, menaruh pengharapan ke perkara-perkara di dunia ini. Paulus lebih sangat bisa Bapak Ibu. Tapi dengar pernyataan Paulus selanjutnya. Dia berkata begini di ayat selanjutnya, waktu aku kenal Kristus, supaya kemegahan di masa lalu, keberhasilan yang hebat, yang luar biasa di masa lalu, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini dalam teks aslinya, dan dianggapnya kotoran binatang. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, jadi perhatikan, inilah kotoran yang dimaksud oleh Paulus. Semua keberhasilan yang dipandang orang, yang dikejar orang, kepandaian-kepandaian di mimbar mungkin Bapak Ibu ya. Bahkan salah satu pengertian yang salah adalah begini ya, ketika kita menerima anugerah ini dianggapnya sebuah hadiah. Yang lebih berbahaya lagi begini, anugerah waktu diberikan kepada kita membuat menjadi tolak ukur kita adalah pelayanan di mimbar. Ini repot. Yang membuat pelayanan mimbar menjadi tolak ukur posisi kita di gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya sudah pelayanan di mimbar, berarti saya harus jaga wibawa, ya kan? Bawa kesombongan, bawa kemunafikan, bawa kepribadian, bawa kedudukan. Sudah tidak mau lagi memperhatikan hal-hal kecil. Selalu yang ada di benaknya, aku sudah pelayanan mimbar, berarti wibawaku sudah di atas. Perhatikan seperti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagi Paulus itu keberhasilan palsu, itu keberhasilan yang tidak benar. Makanya saya ingin memberitahu satu hal begini, anugerah itu bukan hadiah Bapak Ibu. Anugerah itu sebenarnya mendidik kita, mendisiplin kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan secara penuh. Hadiahnya adalah apa? Dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini hadiah. Ini hadiah yang luar biasa. Makanya kita harus lakukan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Karena tidak semua mendapatkan kepercayaan seperti ini dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya pola pikir seperti ini, percayalah, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mudah sekali
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga melayani Tuhan, apalagi kegiatan yang sifatnya ibadah. Karena melayani itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas yang agung dan mulia. Tidak semua gereja mau berikan tugas yang mulia ini. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita sombongkan dalam melayani Tuhan. Entah di mimbar ya Bapak Ibu, atau melayani tiap-tiap orang. Semua sudah diukur kapasitas kita. Dan sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua pelayan Tuhan, kasih karunia-Nya itu beda-beda. Dan tidak bisa kita paksakan menurut keinginan kita. Nggak bisa. Karena begini, perlu Bapak Ibu ketahui ya, kalau sudah panggilannya melayani Tuhan, itu semua otoritas Dia yang berdaulat atas kita. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang, apa aplikasi kita yang perlu kita pelajari? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, aplikasi pertama, perhatikan begini. Semua keberhasilan yang tidak mendekatkan saya kepada Kristus, itu adalah keberhasilan palsu. Apapun prestasi kita di tahun 2019 yang lalu, tapi di tahun 2020 yang sekarang kita jalani, kalau semua keberhasilan kita tidak membawa engkau dekat dengan Tuhan, perhatikan, itu keberhasilan yang palsu. Semua keberhasilanmu kalau tidak membuat engkau mendekat kepada Dia, itu keberhasilan palsu. Karena begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberkati umatnya, tujuannya sebenarnya supaya umat Tuhan ini tertarik kepada Dia. Waktu Tuhan berupaya untuk memberkati umatnya, supaya kita ini selalu fokus kepada Dia, kepada Sang berkat, Sang sumber berkat, supaya umat Tuhan ini konsentrasi kepada Dia. Jadi semua keberhasilan apapun, baik karir yang berhasil, jabatan kita, keuangan kita, apapun saja, bila perlu Bapak Ibu dikasih Tuhan, daftarkan semua keberhasilan kita. Pertanyaannya, apakah keberhasilan itu membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan? Kalau bukan, hati-hati. Jangan-jangan itu sebuah keberhasilan palsu. Percayalah Bapak Ibu, setan pun bisa memberi hal-hal yang baik, tanda kutip, baik menurut ukuran manusia. Makanya kita harus peka, kita harus waspada. Dan kalau benar, ternyata yang kita dapatkan itu benar-benar tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya mau katakan kita harus berani membuangnya. Semua keberhasilan yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan di tahun 2020, Bapak Ibu, apapun alasanmu, harus tinggalkan. Karena itu jenis keberhasilan yang palsu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, perhatikan yang kedua Bapak Ibu. Perhatikan begini, semua keberhasilan yang mengalihkan kita dari sumber keberhasilan yang sejati, itu keberhasilan palsu. Ini yang menyedihkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya dulu, waktu saya belum menjadi pendeta, ada pendeta khotbah, saya sulit untuk menangkap Bapak Ibu. Tapi sekarang setelah saya jadi gembala, setelah saya jadi hamba Tuhan, baru mudah untuk nangkap. Saya dulu lelet, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya dulu lambat sekali. Bapak Ibu, ada seorang pendeta ngomong sama saya begini, Pak Sef, menurut kamu hamba Tuhan, kamu gembala masih muda, perhatikan baik-baik, susah nggak jadi gembala? Lalu saya jawab, Bapak Ibu, kalau iya kenapa Ya maksudnya iya tuh susah, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya tahu, dia bilang begini, saya tahu susahmu jadi gembala, mendoakan jemaat supaya diberkati, lalu mereka diberkati. Terus saya jawab, loh kan enak ya bersyukur berarti doa kita didengar sama Tuhan. Lalu ini menjawab, tapi problemnya, orang yang kamu doakan supaya diberkati, lantas mereka diberkati, ternyata mereka sibuk dengan berkat mereka, lupa apa yang seharusnya mereka lakukan kepada Tuhan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata benar juga ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, seringkali keberhasilan tanda kutip mengalihkan kita dari sang sumber keberhasilan yang sejati, mengalihkan kita kepada sumber yang memberi keberhasilan yang sejati. Kita konsentrasi kepada hasil yang kita dapatkan, padahal sebenarnya di dalam keberhasilan kita itu anugerah Allah ada di sana. Tapi kemudian kita konsentrasinya bukan kepada Tuhan, tapi konsentrasinya kepada hasilnya, bukan konsentrasi kepada Dia yang memberi hasil dan berkat. Makanya saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Dengan bahasa saya yang lebih mudah, ya, bahasa yang mudah begini. Kasih yang sejati harusnya membawa orang mendekat kepada Tuhan. Waktu kita berbuat kasih, berusahalah sekuat apapun dengan hikmat Tuhan. Berusahalah untuk waktu kita membagikan kasih, kasih itu arahkan mereka untuk mengenal Kristus. Jadi kalau saya berbuat kasih, orang lebih dekat kepada saya daripada kepada Kristus. Ini kasih yang palsu. Bukankah firman Tuhan berkata apa dalam Yohanes 3 ayat 30? Coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 30 berkata begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya apa? Waktu kita berbuat baik kepada orang, berusahalah mereka mengerti bahwa perbuatan baik yang aku lakukan ini karena ada Kristus di dalamku. Kita berusaha untuk menghindar, bukan kita harus menonjolkan diri kita bahwa perbuatan baik ini dari saya, perbuatan baik ini dari semua orang, perbuatan baik ini dari saya. Tidak, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata apa? Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Intinya apa? Setiap perbuatan baik kepada orang bukan membawa orang itu semakin mengasihi kita, tapi arahkan mereka supaya mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sumber kasih yang sejati. Jadi kasih yang sejati itu membawa orang mendekat kepada Kristus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Keberhasilan sejati seharusnya membawa orang mendekat kepada Kristus, bukan kepada apa yang kita hasilkan, bukan kepada apa yang Dia hasilkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh Paulus, perhatikan. Semua keberhasilannya yang luar biasa justru menjauhkan dia dari Allah. Sampai dia berkata apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah saja, ya. Kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Apa di sana? Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Coba Bapak Ibu. Makanya kita perlu renungkan bagian ini bersama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tahun 2020 barangkali engkau diberkati Tuhan luar biasa. Tapi beberapa tanggung jawab yang harus kau lakukan kepada Allah saat ini mungkin mulai berkurang. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Maaf sekali lagi, anggaplah firman Tuhan sore ini merupakan nasihat dari Tuhan, supaya jangan sampai ada kepalsuan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak, Ibu, dan saya sebenarnya untuk menarik konsentrasi kita kepada Dia, melihat kepada Kristus, bukan kepada berkat yang sudah Dia berikan. Ini penting Bapak Ibu, ya. Ini sangat penting buat kita semua. Kemudian aplikasi yang ketiga yang perlu kita renungkan begini. Semua keberhasilan yang membuat kita menaruh kepada hal-hal lahiriah adalah keberhasilan palsu. Perhatikan ayat yang keempat tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sudah katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di sini berkata apa? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam ayat yang keempat Paulus berkata apa? Kalau ada orang, nah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kalau ada orang mau bermegah tentang hal-hal lahiriah saja, aku lebih lagi. Paulus jauh lebih bisa melakukan itu Bapak Ibu. Bahkan Paulus daftarkan semua kelebihan-kelebihan secara lahiriah. Tetapi dia bilang apa? Itu dianggap sebagai sampah atau kotoran. Dia buang semuanya itu. Karena pengenalanku akan Kristus itu jauh lebih mulia. Sampai Paulus bilang dalam bahasa aslinya, itu kotoran seperti kotoran binatang. Bapak Ibu, karena itu saya ambil poin yang ketiga. Aplikasinya, semua keberhasilan yang membuat kita menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah adalah keberhasilan palsu. Maaf, saya bukan ngomong begini berarti melarang Bapak Ibu bekerja keras. Oh silakan, justru saya katakan Bapak Ibu harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Silakan menabung yang terbaik. Harus menabung. Saya ingatkan sekali lagi. Tapi ingat, kehidupan kita tidak ditopang oleh apa yang kau tabung. Silakan kita menimbun kekayaan, tapi perhatikan, hidup kita tidak dibangun di atas kekayaan. Hidup kita bergantung hanya melalui perkataan firman Allah dan Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu, semua keberhasilan
Jangan membuat kita menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah saja. Kita merenungkan bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, kalau tidak dilatih mulai sekarang, betapa sulitnya mempertahankan iman kita di tahun 2020. Ayo bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua keberhasilan palsu, ya, kubur baik-baik. Itu mengotori hidup kudus kita, itu mengotori hidup suci kita. Bapak Ibu, yang model begitu, yang tidak membuat kita mendekat kepada Allah, yang membuat kita kemudian konsentrasi kepada hal-hal lahiriah saja, lalu kemudian kita percaya kepada hal-hal lahiriah saja. Itulah yang saya katakan keberhasilan palsu, dan harus dikubur semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tinggalkan semuanya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kotoran kehidupan Paulus yang kedua adalah apa? Keuntungan palsu. Tadi dia pakai istilah keuntungan. Coba Bapak Ibu pelajari. Lihat kembali ayat yang ke-7. Coba kita lihat, ya. Ayat yang ke-7 ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Dari ayat yang ke-7 ini saya bacakan, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini. Ini firman Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-7, sebentar ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-7, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Coba perhatikan baik-baik. Ada kata-kata keuntungan. Apa itu? Keuntungan apa itu? Keuntungan yang mendatangkan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu, apa aplikasinya? Yang pertama begini. Semua keuntungan yang tidak memuliakan Kristus adalah keuntungan palsu. Bapak Ibu, saya mau beritahu satu hal begini. Kalau Bapak Ibu jualan, memang kita harus mencari untung. Harus. Ingat baik-baik, saya katakan sekali lagi. Kalau kita jualan, kita harus cari untung. Harus. Justru saya ajarkan di mimbar, carilah untung. Tapi ingat, jangan menipu. Contohnya begini, saya beri contoh Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kalau harganya 20.000, contohnya, kemudian Bapak Ibu jual 50.000. Lalu ada orang yang nawar, boleh nggak kalau 40.000? Bapak Ibu mau jawab apa? Yang sering kali yang saya dapatkan adalah jawaban begini. Wah, nggak boleh. Kalau segitu jangan, aku belum untung. Coba Bapak Ibu. Ini loh yang saya mau katakan, keuntungan yang palsu. Nggak usah kita bilang, oh jangan, oh tidak boleh, karena aku belum untung. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang saya katakan keuntungan palsu. Sudah untung berapa kalau 40.000 dikasihkan? Untung 20.000. Tapi ngomongnya apa? Janganlah, aku belum untung. Nah, ini menipu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu cari untung, enggak masalah. Lebih tepatnya kita bilang saja, oh masih belum boleh Pak. Udah, selesai. Kalau segitu memang kami tidak kasihkan. Kami juga pernah kasihkan kepada langganan kami 45.000. Sudah saya kasihkan untuk Bapak 45.000. Itu jauh lebih bagus daripada bilang 40.000 belum untung. Kalau ini barang untungnya sedikit. Coba Bapak Ibu. Padahal kita sudah jawab dalam hati nurani kita, hei, kau sudah untung 20.000. Tapi ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenyataannya. Nah, ini yang saya katakan, hati-hati dengan penguasaan diri. Bapak Ibu perhatikan ini, ingat baik-baik ya. Semua keuntungan yang tidak diperoleh karena ketaatan kepada Kristus, itu merupakan keuntungan palsu. Apapun keuntungan yang kita peroleh, harusnya keuntungan karena ketaatan kita kepada Kristus. Bisnis yang benar. Karena semua keuntungan yang tidak dilakukan dengan ketaatan kepada Kristus, itulah keuntungan palsu. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Semua keuntungan yang tidak diperoleh karena ketaatan kepada Kristus, itulah keuntungan palsu. Jangan mencari keuntungan melanggar apa yang Kristus perintahkan. Kita perlu memperhatikan bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebenarnya saya akan selesai di bagian ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang penting, ya, ini penting. Justru poin ini sangat penting. Karena poin ini yang pertama tadi, kebanyakan kita sudah bisa meninggalkan, ya Bapak Ibu ya. Tapi poin ini sebenarnya bukan sebuah kotoran, tapi ini juga harus ditinggalkan. Ada loh Bapak Ibu, yang bukan kotoran yang harus ditinggalkan ada. Kalau tadi itu jelas kotoran, lebih mudah kita untuk mendeteksinya dan lebih mudah untuk kita meninggalkannya. Oh ya, ini nggak benar. Oh ya, ini
membawa untung tapi merugikan atau tidak membawa nama Tuhan jadi baik. Bapak Ibu kasih, oh kita mudah untuk meninggalkan, oh ini nggak boleh kita buang, oke lebih mudah. Tapi ada yang lebih terselubung Bapak Ibu. Dia bukan kotoran, mungkin juga bukan sebuah dosa, tapi kita pun harus meninggalkannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Apa yang pertama? Yang pertama begini, rasa puas terhadap pengenalan akan Kristus. Hati-hati. Paulus mengatakan kalimat ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ayat 11 berkata gini, supaya aku akhirnya memperoleh, atau saya ulangi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13, Bapak Ibu, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. 13 berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri, perhatikan baik-baik, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Stop. Apakah Paulus sudah percaya Kristus, Bapak Ibu? Sudah. Saya yakin dan percaya. Apakah Paulus sudah menangkapnya? Sudah. Bahkan Paulus sudah bekerja keras. Paulus sudah merintis gereja. Banyak sekali, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali gereja yang dia rintis. Bahkan banyak sekali orang ya yang Paulus menangkan kepada Kristus. Banyak sekali, Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik. Paulus berkata apa? Dalam ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Padahal Paulus sendiri sudah benar-benar sudah menangkapnya. Saya percaya baik-baik, sungguh-sungguh sudah, pasti. Tapi perhatikan ayat 13, dikatakan apa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara, ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bapak Ibu, dia sudah punya prestasi-prestasi rohani yang luar biasa. Pengenalannya akan Kristus itu luar biasa Paulus, Bapak Ibu. Tapi Paulus mengatakan kalimat begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Loh, coba. Paulus sudah kenal Kristus? Sudah. Saya percaya Paulus sudah kenal Kristus waktu perjalanan ke Damsyik. Dia sudah kuliah dengan Kristus 2 tahun lamanya di Arab, Bapak Ibu. Dia sudah bergaul dengan Barnabas sebagai bapak rohaninya, bahkan cukup lama. Dia merintis banyak gereja, menulis banyak surat kiriman, tapi dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang perlu Bapak Ibu renungkan bersama-sama. Jangan pernah berpuas diri terhadap pengenalan kita akan Kristus. Nggak boleh. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Kita harus puas telah bertemu dengan Kristus. Tapi jangan pernah lupa, kita perlu belajar terus-menerus tentang Dia. Ini loh maksudnya. Masih ingat Bapak Ibu? Hari Jumat Agung kemarin saya sudah sampaikan, iman yang sejati harus ada 3 unsur. Iman yang sejati itu harus ada unsur notisia. Berbicara tentang pengenalan, pengetahuan akan Dia harus semakin bertumbuh. Lalu kemudian yang kedua, iman yang sejati harus ada unsur yang kedua, yaitu asensus. Pengalaman pribadi dengan Tuhan ini harus terus bertumbuh, sehingga membawa kerohanian kita semakin bertumbuh. Lalu yang ketiga, fidesia. Terus menerus dalam sehari lepas sehari, kita harus menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ada bagian-bagian yang belum kita serahkan, kita serahkan. Mungkin di tahun 2019 ada bagian yang kita belum serahkan, tapi di tahun 2020 semua harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi yang namanya notisia, asensus, fidesia,
Iman yang melibatkan apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah iman yang sejati, harus terus bertumbuh. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu sudah kenal Kristus? Saya percaya pasti Bapak Ibu jawab dalam hati sudah. Tapi tidak boleh puas hanya sampai di situ. Kita harus mengalami apa? Pertumbuhan. Ini loh musuh yang paling mengerikan. Musuh yang paling mengerikan ini adalah apa? Pencapaian yang baik itu musuh yang terbaik dari yang terbaik. Apa itu? Rasa baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu renungkan hal ini bersama-sama. Kalau seorang rasul saja telah mengatakan Kristus yang luar biasa, bahkan dia mengenal Kristus yang luar biasa, mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler, mengalami pengalaman-pengalaman ragawi, tapi kemudian Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus tidak mau berpuas diri sampai di pengenalan akan Kristus dan berhenti hanya di situ saja. Tapi dia berusaha semakin bertumbuh pengenalannya terus-menerus kepada Kristus. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Semua prestasi-prestasi pelayanan Paulus yang luar biasa, Paulus apakan Bapak Ibu? Paulus tinggalkan. Perhatikan itu Bapak Ibu. Waktu dia berkata di ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, perhatikan baik-baik, bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di belakangnya? Bukan hanya kotoran-kotoran yang harus dibuang, tapi juga prestasi-prestasi yang sudah dia raih di belakangnya. Sekarang dia tinggalkan untuk mencapai di depan sana, jauh lebih besar lagi, jauh lebih dahsyat lagi yang Tuhan sediakan bagi dia. Coba Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus menganggap atau Paulus menanggalkan, bahkan keberhasilan Paulus pun dia lupakan untuk arahkan terus pandangan ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali puas dengan keberhasilan masa lalu. Kita seringkali puas dengan pengalaman masa lalu. Kita ceritakan itu ulang-ulang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya. Kita ceritakan itu ulang-ulang, padahal di dalam Kristus selalu ada pengalaman yang baru. Amin Bapak Ibu. Pengalaman baru yang Kristus mau kerjakan dan sediakan buat kita semua. Selalu ada prestasi yang baru yang Tuhan sediakan. Selalu ada kesempatan yang baru yang Tuhan sediakan. Tapi kita puas dengan keberhasilan-keberhasilan masa lalu. Hati-hati. Engkau telah mengenal Kristus? Yes, amin. Saya yakin dan percaya. Tapi jangan berpuas diri. Kita harus terus-menerus bertumbuh dalam pengalaman kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tahun 2020 Bapak Ibu, kita sedang memasuki tahun 2020 yang masih panjang. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu ingin memasukinya bersama dengan Kristus. Ingat, lupakan keberhasilan seperti apapun dari masa lalu. Tinggalkan itu semua. Karena itu Bapak Ibu, kalau mau hidup lebih baik lagi di tahun 2020 yang masih panjang ini, jangan memandang ke belakang, tapi pandanglah ke depan. Ada kesempatan yang luar biasa, ada pengalaman yang istimewa yang Tuhan sediakan. Semua hal-hal yang baik yang datang dari surga itu sudah dipersiapkan di depan. Kenapa kita harus menoleh ke belakang terus? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita akan melihat ke depan. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Ingat, salah satu musuh yang harus kita tinggalkan adalah apa? Keberhasilan di masa lalu. Supaya kita yang telah disediakan keberhasilan di masa depan, kita bisa meraihnya. Makanya tinggalkan keberhasilan-keberhasilan masa lalu, tinggalkan itu semua, raihlah yang ke depan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang bukan kotoran namun harus ditinggalkan. Tadi yang pertama, rasa puas terhadap pengenalan, ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya, akan Kristus. Nah sekarang, rasa puas terhadap pengenalan dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau tadi Paulus tidak puas dengan pengenalannya akan Kristus, ya, dia terus ingin mengenal lebih dalam lagi dengan Kristus. Lalu kemudian Paulus bicara tentang apa? Kuasa kebangkitannya. Nah ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya, perhatikan ini baik-baik. Kuasa kebangkitannya, berarti begini, ada kuasa yang luar biasa yang kita perlu belajar terus-menerus. Kita perlu bertumbuh bersama-sama. Kita harus mengenal kuasa kebangkitan Kristus.
Ada sesuatu yang luar biasa. Dan jangan merasa puas dengan pengetahuan kita akan kebangkitan Kristus. Jangan berhenti hanya di situ saja, tapi berusaha untuk terus-menerus masuk ke dalamnya, sehingga kita merasa ada sesuatu terus di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah ada rasa ingin terus-menerus di balik kebangkitan Kristus yang luar biasa itu? Jangan berpuas diri dalam hal kerohanian. Jangan, Bapak Ibu ya. Dalam hal-hal rohani, Bapak Ibu dan saya diminta untuk tidak berpuas diri, namun terus mengejar pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Yang terakhir, rasa cukup akan persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang gak enak. Sekali lagi, ini yang gak enak. Siapa yang mau menderita? Ayo kita mau jujur. Siapa yang mau menderita? Pasti gak ada. Tapi Paulus berkata, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang ke-10 tadi apa? Yang ku kehendaki, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini, coba perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi begini, saya mau ngajari Bapak Ibu cara berpikir ya. Perhatikan baik-baik. Cara berpikir para rasul itu begini. Kalau mereka menderita, itu persekutuan dengan Kristus. Ini luar biasa. Itu sebabnya mereka bergairah dengan penderitaan. Mereka bergairah dalam penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mereka tidak takut menderita, tidak takut mengalami kesusahan, tidak takut mengalami penolakan. Kenapa? Karena di dalam benak mereka, penderitaan itu persekutuan dengan Kristus. Gereja sekarang beda, menganggap penderitaan karena kutuk. Ada gereja juga yang menolak teologi penderitaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Padahal Paulus jelas ngomong kok, yang ku kehendaki pengenalan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengenalan kuasa kebangkitan persekutuan dalam penderitaannya. Para rasul semua menderita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja mula-mula menderita semua. Lihat gereja mula-mula Bapak Ibu, tidak ada yang bebas dari penderitaan. Mereka mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan, bahkan penganiayaan. Tapi mereka tetap bergairah. Karena apa? Bagi mereka, penderitaan itu adalah sebuah persekutuan dalam penderitaannya. Menderita karena kebenaran berarti bersekutu dengan Kristus. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Menderita karena kebenaran itu berarti apa? Sedang bersekutu dengan Kristus. Ini penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang saya ingin tekankan begini, di tahun 2020 banyak sekali penderitaan. Tapi kalau saya bicara penderitaan dari mimbar ini, Bapak Ibu ya, dari tempat ini saya berbicara, jangan berpikir bahwa Bapak Ibu yang dikatakan penderitaan itu kepala dipenggal. Bukan Bapak Ibu. Itu zaman gereja mula-mula memang begitu. Tapi penderitaan yang sekarang ini lebih rumit Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Penderitaan yang lebih rumit dari itu Bapak Ibu. Kalau sekarang penderitaannya bukan sama dengan dulu. Kalau dulu penderitaannya penderitaan fisik. Kalau sekarang penderitaannya lebih rumit. Penderitaan apa? Penderitaan mental. Penderitaan yang lebih sakit daripada itu adalah apa? Penderitaan mental Bapak Ibu. Semua para hamba Tuhan yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, yang takluk kepada kebenaran firman Tuhan, dan belajar sungguh-sungguh, penderitaan yang paling berat adalah penderitaan mental, bukan fisik. Kalau fisik, Bapak Ibu, sakit fisik bisa diobati. Ada obat yang mengurangi rasa sakit. Tapi mental secara psikologi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ditekan, kita dipersulit, kita dihambat, dan sebagainya. Itu penderitaan yang jauh lebih berat. Jadi yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu dan saya sekarang ini, perhatikan ini baik-baik. Kalau Alkitab mengatakan penderitaan, memang di zaman pertama-tama itu Bapak Ibu, penderitaan fisik. Tapi gereja terus bergerak maju, berkembang. Ada perkembangan manusia, pemahaman manusia, pengenalan manusia, pengetahuan manusia bertumbuh. Sekarang penderitaan yang paling rumit justru tekanan mental. Di tahun 2020 ini, kita mungkin mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan mental. Kita digoncang dengan wabah virus ini, diaduk-aduk. Kita mengalami banyak hal yang rumit Bapak Ibu. Tapi perhatikan,
Jika engkau mengasihi Kristus sungguh-sungguh, engkau takut akan Tuhan, semua penderitaan itu bagian dari persekutuanmu dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tahun 2020, kalaupun kita mengalaminya, tidak apa-apa. Justru Paulus mengatakan dia ingin ada rasa cukup akan persekutuan dalam penderitaannya. Coba Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini pelajaran yang tidak mudah. Tapi saya ingin mengatakan begini, di tahun 2020, apapun tekanan mental yang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu sebenarnya sebuah persekutuan dalam penderitaan kepada Kristus. Jadi sekali lagi, jangan takut. Amin. Hadapi dan jalani. Jadilah anak-anak Tuhan yang tegar, yang kuat, yang mandiri. Jangan cengeng. Ayo, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Sore ini, Bapak Ibu, kita belajar. Ada hal yang kita harus buang, yang bukan kotoran, namun kita harus tinggalkan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, rasa cukup terhadap pengenalan akan Kristus. Jangan pernah puas, tetapi teruslah belajar, dan belajar. Teruslah bertumbuh, pengenalan diri kita akan Kristus. Lalu yang kedua, rasa cukup akan pengenalan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa yang luar biasa dari kebangkitan Kristus. Dan saya percaya kita semua akan alami itu di tahun 2020 bersama Tuhan Yesus Kristus. Asalkan engkau belajar, dan belajar. Di situ kita akan melihat pertumbuhan signifikan terjadi. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Yesus. Sehingga saat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, maka apa yang dulu kami anggap keuntungan, itu akan menjadi kerugian, karena kami memiliki Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Kalau seringkali kami kedagingan manusia kami Tuhan, yang membuat kami tanpa sadar kami melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami Bapa. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh kami simpan dalam tanah hati yang kami yang terbaik Tuhan, sehingga firman ini boleh terus bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu terus Tuhan untuk menjadi berkat buat kami sidang jemaat-Mu. Dan Engkau memberkati setiap kami yang boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku semua, kami mengajak untuk Bapak Ibu boleh hadir di dalam ibadah raya pada Minggu pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.